Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Indah Yuniarti Raditya dengan NIM 1102623011. Saya mahasiswi program S1 jurusan Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya ingin mengajak kalian untuk sedikit lebih mengenal tentang anak autism. Yuk disimak. Hal-hal yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah pengertian anak autism secara general, yang kedua pengertian dari anak autism menurut para ahli, yang ketiga klasifikasi anak autism, yang keempat karakteristik anak autism, dan yang kelima adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pengertian anak autism secara general. Anak autism adalah sebuah istilah yang merujuk pada suatu kondisi di mana individu memiliki gangguan dalam komunikasi dan interaksi sosialnya, di mana kondisi ini merupakan bagian dari spektrum gangguan perkembangan atau SPD yang juga mencangkup gangguan perkembangan intelektual, gangguan perkembangan motorik, dan gangguan emosional. Dan perlu teman-teman ingat, gejala anak autism ini tidak sama satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah pengertian menurut para ahli. Menurut Wright 2007 halaman 4, autisme adalah gangguan perkembangan yang secara umum tampak di 3 tahun pertama kehidupan anak. Gangguan ini berpengaruh pada komunikasi, interaksi sosial, dan juga imajinasi serta sikap anak. Dan menurut Sastra 2011 halaman 133, autisme adalah gangguan perkembangan otak pada anak yang berakibat tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat mengekspresikan perasaan dan keinginannya, sehingga perilaku hubungannya dengan orang lain juga ikut terganggu. Selanjutnya adalah klasifikasi. Menurut DSM-4 dan ICD-10 ada beberapa klasifikasi dari anak autisme. Yang pertama adalah Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified atau PDD-NOC atau Atypical Autism, merupakan klasifikasi yang digunakan untuk orang yang menunjukkan beberapa gejala autisme tetapi tidak memenuhi kriteria untuk didiagnosis autisme klasifikasi ataupun Asperger. Selanjutnya adalah Asperger Disorder atau Asperger Syndrome. Pada gangguan ini, individu memiliki kemampuan bahasa dan kecerdasan yang normal ataupun bisa di atas rata-rata, tetapi masih mengalami kesulitan dalam melakukan interaksi sosial dan memiliki minat yang terbatas serta perilaku repetitif. Lalu ada Childhood Disintegrative Disorder, adalah bentuk langka dari autisme di mana anak memiliki perkembangan normal untuk jangka waktu tertentu tetapi kemudian mengalami kemunduran yang signifikan. Lalu ada Rett Disorder atau Rett Syndrome, merupakan jenis langka dari autisme yang terjadi terutama pada anak perempuan. Gejalanya meliputi perilaku yang terlambat, kehilangan kemampuan sosial dan motorik, serta gerak tubuh yang repetitif. Lalu yang terakhir ada Autistic Disorder atau Childhood Autism, klasifikasi yang menggantikan terminologi sebelumnya seperti Asperger dan PDD-NOC. ASD mencakup rentang gejala autisme yang berbeda dari ringan hingga parah dan dianggap sebagai spektrum karena setiap individu memiliki gejala yang berbeda satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah karakteristik. Berdasarkan DSM-5, identifikasi karakteristik autisme spektrum disorder atau ASD dapat dilihat dari dua domain, yaitu gangguan komunikasi dan interaksi sosial serta gangguan perilaku minat terbatas dan berulang. Menurut Gensler 2012 halaman 88, seperti yang pertama, kesulitan dalam berinteraksi sosial seperti sulit untuk memahami emosi pada orang lain atau kesulitan untuk membentuk hubungan antara teman sebaya. Yang kedua, memiliki pola komunikasi yang sangat terbatas atau berulang-ulang, misalnya kesulitan dalam berbicara atau menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Yang ketiga, memiliki minat yang terbatas atau obsesi pada suatu hal tertentu. Yang keempat, perilaku repetitif seperti gerakan tubuh yang berulang, memutar benda-benda, menyusun benda-benda, atau memperhatikan detail-detail kecil secara berulang. Tapi yang perlu teman-teman ingat bahwa setiap anak autisme bisa berbeda-beda. Yang terakhir adalah kesimpulan. Anak autisme adalah sebuah istilah yang merujuk pada suatu kondisi di mana individu mengalami gangguan dalam komunikasi dan interaksi sosialnya. Biasanya gangguan autisme ini muncul pada 3 tahun pertama kehidupan anak.
Teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua. Sampai bertemu di lain video. Thanks for watching.